Rumor ini adalah tentang serangan diam-diam yang dideritanya 3 hari lalu. Tingkat perubahan dalam rumor ini benar-benar membuat Qin Yichen menghargai seni bahasa. Di klan Senzi, di istana Tao tempat para tamu dari semua sisi menetap, beberapa kaisar di masa tua sedang berdiskusi dengan santai. Hei, katamu, siapakah pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Suci yang menyerang Xiao Yufeng saat itu? Saya tidak tahu, tetapi Kaisar Yuan Tian dapat mengundang seorang kaisar di alam kaisar. Dapat dilihat bahwa posisinya sebagai kaisar akan sementara. Saya khawatir tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Ya, jika bukan karena perlindungan Kaisar Bulan Iblis kali ini, Feng Tianxing akan ditangguhkan. Semua kaisar tua menghela nafas, tetapi mereka melihat Kun Yutian mendekat sambil tersenyum. Semuanya, kalian mengatakan itu, tapi itulah intinya. Seorang kaisar tua mengangkat kepalanya dan mengangkat alis putihnya seperti 2 pohon willow yang menangis. Saudara Yutian, apa yang harus saya katakan? Kun Yutian tersenyum dan berkata, menurutku, bukan pembangkit tenaga listrik alam kaisar yang kuat. Sebaliknya, seharusnya Tianxing yang kuat. Wajah para kaisar tua semuanya bingung. Tidak peduli seberapa kuat mereka masih belum diserang. Dan tidak ada perbandingan antara junior ranah Daohua dan pembangkit tenaga listrik kaisar. Pernyataan ini tidak benar. Pikirkanlah, pembangkit tenaga listrik kerajaan kaisar membuat luka ringan pada Tianxing. Bukankah ini yang mampu dilakukan Tianxing? Semua kaisar tua terdiam. Tetapi melihat kaisar dengan alis putih seperti pohon willow yang menangis tersenyum dan berkata, Saudara Yutian, kamu sekarang bersekutu dengan klan Kaisar Ke, dan kamu harus berbicara dengan teman kecil Feng. Setelah mendengar ini, Kun Yutian segera menamparkan dadanya dan berjanji, saya tidak memihak siapapun, mari kita bicara tentang fakta. Saya bertanya kepada Anda, jika Tianxing dipukuli dengan parah dan terluka sangat parah, apakah dia masih dapat datang ke klan Senzi dalam 3 hari? Dia akan kembali untuk menyembuhkan luka-lukanya sejak lama. Apakah Tianxing cedera? Kalian semua telah memperhatikan. Hanya cedera ringan yang bisa pulih dalam 3 hari. Sekelompok kaisar mengelus janggut perak mereka, yang tampaknya masuk akal. Jika Anda dipukuli dengan buruk, masih ingin memberi selamat kepada suku Senzi. Selain itu, para kaisar tua yang berkumpul bersama tidak lemah. Mereka benar-benar terluka dan tidak bisa bersembunyi dari mereka. Bahkan mereka yang telah hidup selama sebagian besar hidup mereka tahu betul bahwa Feng Tianxing dengan sengaja memperlihatkan luka-lukanya pada saat itu. Dan itu untuk Yuan Tiandi yang menjijikkan. Ini hanya karena ada begitu banyak harta karun dari Xiao Yufeng. Kun Yutian segera berkata, lihat, Anda mengatakan bahwa saya lebih memilih langit, dan saya juga mengatakan bahwa Anda masih ingin berdiri di sisi surga di dalam hati Anda. Jangan khawatir, kita semua di sini sebagai tamu. Kita hanya membicarakan hal-hal dan tidak bertengkar. Harta surga adalah keterampilan orang lain. Mari kita bicara tentang artefak kekaisaran Bihai. Percaya atau tidak bahwa Yutian tidak akan menemukan Tianxing untuk kembali sekarang. Itu adalah hartanya sendiri. Terlebih lagi, Kaisar Yuan Tian tidak tahu harta apa yang dimiliki Tianxing. Jika Anda melakukan serangan diam-diam, dapatkah Anda mempersiapkan alat pengekangan terlebih dahulu? Masuk akal. Jadi, kekuatan Xiao Yufeng benar-benar luar biasa. Ya, saya melihat ketika Yang Mulia Wanxing memprovokasi, mata Xiao Yufeng sudah menatap Raja-Raja Surgawi. Pada saat itu, untuk menurunkan Wen Qing, Xiao Yufeng mungkin akan memilih Raja. Orang baik. Mari kita begini, sulit untuk mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pertempuran antara Xiao Yufeng dan Raja Surga. Melihat Taois kontemplatif, mulut Kun Yutian mengeluarkan senyuman yang tak terlihat. Lihat, fakta lebih baik daripada kefasihan. Pikirkanlah, jika kita diserang oleh kerajaan yang kuat, itu akan memakan waktu 3 hari. Bisakah kamu hidup dan menendang ke dalam? Melihat pandangan yang berbeda di mata seorang sesama Taois, Kun Yutian tersenyum lagi dan berkata, oke, mari kita tidak membicarakannya. Saudara-saudara, kita sudah lama tidak melihatnya. Apakah kita masih kuat? Pada saat yang sama, istana Tao lainnya juga membahas masalah tersebut. Dan sebaliknya, karena kehadiran Wei Yuanxiang, hal itu menjadi lebih intens. HMPH, untungnya untuk pisau pencuri itu, lain kali aku bertemu dengan seorang kaisar yang kuat, aku tidak akan seberuntung itu. Ya, jika bukan karena bantuan Chang Jingtian di belakang punggungnya, saya kira Yang Mulia akan menembak mati Feng Tianxing pada saat itu. Tetapi pada saat ini, saya melihat Ke Tiangxuan berjalan dengan kepala terangkat dan dadanya tinggi. Teman-teman Tao yang terkasih, saya tidak setuju dengan fitnah seperti cucu saya yang berharga di belakang punggungnya. Wei Yuanxiang menoleh ke belakang. Wajahnya menjadi dingin, dan wajahnya menghina. Fitnah? Anak kedua Ke, apakah jelas di hatimu bahwa kamu sedang memfitnah? Yang Mulia mengakui bahwa dia melakukan ini. Anda bahkan tidak berani mengeluarkan kentut, dan Anda berani mengatakan bahwa ini fitnah? Ke Tiangxuan tersenyum dengan jijik.
Kamu juga membersihkan matamu dulu. Ini di klan Senzi. Aku terlalu malas untuk mengalahkanmu. Setelah mendengar ini, Wei Yuanxiang tiba-tiba menjadi agung dan melotot. Aku masih takut kamu tidak akan berhasil. Ke Tiangxuan tampak riang. Alasan mengapa saya tidak menyelesaikan rekening dengan Yuan Tiandi adalah karena bukan kami yang menderita. Jadi apa yang kami lakukan? Begitu ucapan ini keluar, semua rekan Tao yang sedang mengobrol dengan Wei Yuanxiang tercengang, dan Wei Yuanxiang bahkan lebih marah dan tertawa. Bukan kamu yang menderita. Ke kedua, semakin tua kamu, semakin tebal kamu. Diterima. Ke Tiangxuan juga mencibir. Saya di sini hari ini untuk memberitahu Anda bahwa itu bukan kegagalan serangan diam-diam pembangkit tenaga listrik kerajaan. Itu adalah Tianxing dan kami yang mengalahkan orang itu. Hentikan keberadaan kerajaan kaisar itu. Wei Yuanxiang telah tertawa terbahak-bahak, tiup. Kamu terus bertiup. Ke detik. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu katakan hari ini. Wajah Ke Tiangxuan mengerucut. Apakah saya harus menyombongkan diri? Tianxing dapat berdiri di sini adalah bukti terbaik. Selain itu, jika bukan karena mengusir orang itu, mengapa perilaku surga tidak terluka? Mungkinkah pria itu yang tiba-tiba menjadi penyanyang? Wei Yuanxiang diam-diam mengertakkan gigi. Ini bukan kaisar bulan langit. Jika tidak, kematian pisau pencuri ratusan kali tidak akan cukup. Namun, begitu kata-kata ini keluar, Ke Tiangxuan tampak menatap si idiot. Apakah kamu idiot? Kaisar Yue Kong akan melindungi Tianxing. Apakah otak pembangkit tenaga listrik kerajaan itu sama buruknya denganmu? Kekuatan Wei Yuanxiang sudah melonjak, tetapi Ke Tiangxuan sama sekali tidak takut, dan berkata dengan suara yang dalam, gunakan pikiranmu untuk memikirkannya. Jika kamu melakukan serangan diam-diam, kamu akan menemukan bahwa Kaisar Langit Bulan dapat mendukung Tianxing untuk pertama kalinya. Apakah kamu ingin menembak? Kamu? Apa aku? Wei Yuanxiang, aku pikir kamu semakin bingung seiring bertambahnya usia. Wei Yuan putus asa, dan sudah hendak melawan Ke Tiangxuan, tetapi diseret oleh kaisar lain. Saudara Wei, tenanglah. Kami semua adalah tamu dari klan Senzi. Tapi bagaimana Wei Yuanxiang bisa bertahan? Ke detik, kamu tidak berubah menjadi hitam dan putih. Bahkan jika pencuri beruntung, alam kaisar ada, itu hanya melihat tidak ada peluang, tidak lagi suka bertarung. Ke Tiangxuan tersenyum, itu jelas masih tidak bisa mengalahkan kita. Apalagi, jika Anda berkata, orang itu dapat menghancurkan Tianxing dengan tangannya, bahkan jika dia diblokir oleh Kaisar Langit Bulan, dia dapat menemukan kesempatan.